Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita akan membaca bersama tulisan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr yang berjudul Fadailu Yaumi Arafah, keutamaan-keutamaan hari Arafah. Kita sedang di musim haji. Seyogianya santri tahu hal-hal yang berhubungan dengan haji walaupun belum berhaji. Dan nanti hari Selasa pesantren menetapkan pelajaran manasik haji. Jadi hari Senin salat Idul Adha nyembelih, hari Selasanya manasik haji atau belajar manasik haji ringkas. Di santri nanti diharapkan, santri-santriwati diharapkan tahu tentang haji walaupun belum berhaji. Kembali bahwa pelajaran kita atau pembahasan kita pada malam hari ini, semoga Allah Ta'ala menerima dan memudahkan kita semua, adalah Fadailu Yaumi Arafah, keutamaan-keutamaan hari Arafah. Ditulis Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafidhahullah. Kita bahas ini selain karena munasabahnya haji, momennya adalah haji, juga dalam rangka menyebarkan ilmu penulis Hafidhahullah Ta'ala, seorang pengajar di Jamiah Islamiyah dan juga pengajar di Masjid Nabawi, juga dalam rangka syukur, terima kasih kepada donatur yang memberi saya kitab ini ya. Jadi ini salah satu jilidnya, jumlahnya 22 jilid. Gawa dewe abad gitu ya. Dikasih seseorang lewat Ustadz, namanya Ustadz Abdurrahman Hamzah LC Hafidhahullah Ta'ala. Jazallahu al-Syekh, jazallahu Syekh wal muhsinin wa Ustadz Abdurrahman Hamzah. Baik. Kita mulai ikhwan akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Dalam Islam itu ada waktu yang mulia. Ada hari mulia. Ya. Ada tempat yang mulia. Apalagi ada kota yang mulia. Istimewa, punya keutamaan khusus. Nah, bagaimana kita tahu ada waktu mulia, hari yang mulia, bulan mulia, kota mulia? Dari mana kita tahu? Hanya melalui berita dari syariat, melalui Quran dan hadis, sehingga kita tahu ada air yang mulia namanya Zam-Zam, ada batu yang mulia namanya apa? Bukan emas tapi Hajar Aswad, ya. Ada hari mulia, ada bulan mulia dan lain-lain. Bagaimana kita tahu dan menentukannya? Hanya kalau ada berita dari Al-Quran ataupun hadis. Hari Jumat mulia apa tidak? Mulia. Jumat Kliwon lebih mulia apa sama saja? Sama dengan Jumat yang lain. Ya. Nah, hari Arafah hari yang mulia. Syekh menulis khusus tentang kemuliaan hari Arafah di kitab ini atau di risalah ringkas ini. Beliau mulai dengan bahwa haji adalah rukun Islam yang nomor 5. Ini kata-kata ini penting apa tidak kira-kira? Penting untuk diingatkan terus. Karena ada orang yang nggak tahu. Ditanya rukun Islam nggak tahu. Diminta menyebutkan secara berurutan, keliru-keliru. Haji adalah rukun Islam yang nomor 5, wajib atas setiap muslim dan muslimah yang memiliki istita'ah, kemampuan fisik, kemampuan finansial, punya uang dan sehat walafiat. Ditambah lagi nanti keadaan perjalanan itu aman, tidak ada perang atau perampok atau yang lain-lain.
Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala di surah Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menjadi kewajiban manusia kepada Allah pergi haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Ada kata-kata man istata'a, yang mampu. Ini juga menjadi tanda rahmat Allah Ta'ala. Pertama, haji itu bagi yang mampu saja. Haji itu wajibnya hanya sekali saja seumur hidup. Tidak 2 kali, 3 kali, atau yang lain-lain. Sekali. Di Islam itu memang mudah. Syariat yang mudah. Salat 5 waktu. Puasa cuma 1 bulan gitu ya. Sedekah bagi yang mampu. Zakat bagi yang mampu. Haji juga bagi yang mampu. Nabi SAW menyampaikan fadilah-fadilah yang besar untuk ibadah haji ini. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Haji yang mabrur tidak ada baginya pahala kecuali surga ya. Haji mabrur itu haji yang baik, dilaksanakan ikhlas karena Allah, dilaksanakan sesuai petunjuk Nabi SAW. Kemudian apalagi uang yang dipakai membayar ONH halal, bukan hasil korupsi, hasil nyolong. Kemudian orang yang haji itu menjauhi larangan-larangan seperti maksiat, ucapan atau perkataan tidak senonoh, dan juga perdebatan, jidal. 4 ini yang akan mengantarkan seseorang insya Allah menjadi haji yang mabrur. Hajinya ikhlas karena Allah sesuai petunjuk Nabi, dan haji inilah yang nanti akan membawa kebaikan, membuat orang yang buruk menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Ini juga tanda diterimanya haji seseorang. Allah Subhanahu wa taala wa qad ikhtassa Allahu hadhihi al-fariidata bi an ja'ala ayyama adaiha khair ayyami sanati 'ala al-itlaq. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kewajiban haji ini yaitu dalam bentuk menjadikan hari-hari pelaksanaannya pada hari-hari yang paling utama di setahun secara mutlak. Tadi sudah dibahas ya. 10 hari pertama itu hari-hari terbaik dalam setahun. Nah, ibadah haji pelaksanaannya pada hari-hari terbaik tersebut. Ini kata Syekh kekhususan ibadah haji. Waktu pelaksanaannya terjadi pada hari-hari yang paling baik. Siapa yang sudah berniat ngantuk? Kamu no? Enggak. Ya. Barakallahu fiikum. Hari-hari yang terbaik waktu pelaksanaannya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la habbu ilaihi min al-'amal fihin min hadhil ayyamil 'ashr." Hadisnya mirip dengan yang tadi. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, yang lebih Allah cintai beramal di dalamnya melebihi 10 hari ini. Ini riwayat yang lain dari imam hadis yang lain. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah. Tidak ada hari yang lebih Allah cintai beramal di dalamnya melebihi 10 hari ini. 1, 2, 3 sampai 10 Dzulhijjah. Nah, kemudian Syekh mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan hari Arafah dari 10 hari ini. Ini pembahasan kita. Beberapa keutamaan hari Arafah. 10 hari itu hari yang penting, hari-hari yang utama. Nah, secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengutamakan
mengistimewakan hari Arafah dengan beberapa keistimewaan yang pantas kita tahu, baik sebagai muslim muslimah atau sebagai jamaah haji. Antum ya syabab, ya talibat ya. Penting kita ketahui karena kita muslim muslimah beragama Islam atau orang mau pergi haji apalagi. Supaya ketika di hari Arafah wukuf, dia tahu saya sedang di hari yang paling agung. Di hari ini terjadi demikian, demikian, demikian. Sehingga dia kemudian menghayati, tersentuh dengan keberadaannya di hari itu dan perasaan-perasaan baik yang lain, yang akhirnya dia kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat berada di Arafah, kemudian menjalankan amal-amal yang memang disyariatkan di Arafah, di hari Arafah. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah. Jadi secara khusus ya jamaah haji penting untuk mengetahuinya, tapi secara umum kita semua perlu tahu. Karena setiap tahun, nah, kenapa? Ambil uang, fadhol. Karena setiap tahun datang di situ disunahkan berpuasa sunnah ya, supaya kita menjadi faham dengan baik. Ya, semoga Allah Taala menerima ibadah dari para jamaah haji dan semoga menjadikan haji-haji mereka haji yang mabrur, sa'i mereka masyhur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama. Keutamaan hari Arafah yang pertama. Annahu khairu ayami as-sanati 'ala al-itlaq. Hari Arafah itu adalah sebaik-baik hari dalam setahun secara mutlak. Ini kata Syekh menurut pendapat sebagian ulama ya. Tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu adalah hari yang paling baik selama setahun yang jumlahnya 360 hari itu secara mutlak. Penulis hafizallah membawakan dalil yang tadi baru saja dibacakan ya. Kemudian juga menyampaikan bahwa Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, yaitu di surah Al-Fajr walayalin ashr. Nah, kita sekarang belajar tafsir sedikit-sedikit. Walayalin ashr. Insyaallah semuanya sudah hafal surah Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashr. Demi 10 malam. Apakah 10 malam itu? Disebutkan maknanya oleh ahli tafsir dari kalangan sahabat, yaitu Ibnu Abbas, innal layali al-ashr allati aqsama Allahu biha hiya layali al-ashr al-awwal min Dzulhijjah. Sesungguhnya 10 hari yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya di surah Al-Fajr ayat 2 tadi adalah malam-malam 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini pelajaran tafsir kita dapatkan. Tafsiran ini juga disebutkan oleh beberapa ulama dari kalangan tabi'in, dari sahabat dan tabi'in Abdullah bin Zubair, Mujahid, Masruq, Ikrimah, Qatadah, Ad-Dhahhak dan lain-lain. Dan tafsiran ini yang dirajihkan atau dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, imamnya ahli tafsir. Imamnya ahli tafsir. Bahkan beliau katakan Syekh Abdul Razak mengutip adanya ijma' kesepakatan ulama tafsir bahwa makna walayalin ashr adalah 10 hari pertama atau 10 malam hari pertama di bulan Dzulhijjah. Malam-malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada juga secara khusus Allah bersumpah dengan hari Arafah. Nah, ketika Allah bersumpah dengan satu hari berarti menunjukkan hari itu hari yang agung. Di mana Allah bersumpah dengan hari Arafah? Yaitu pada
Firman Allah Ta'ala, wal yaumil ma'ud wa syahidi wa mashhud. Siapa yang menafsirkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tafsir ya, metode tafsir yang terbaik menafsirkan ayat dengan ayat, karena kadang disebutkan secara garis besar atau global di satu ayat, diterangkan dengan terperinci di ayat yang lain. Kemudian tafsir ayat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi tafsir ayat dengan keterangan sahabat. Itu metode tafsir, bukan ngawur-ngawuran. Menurut saya tidak. Tafsir ada ahlinya, tafsir ada kitabnya. Nabi SAW mengatakan wal yaumul ma'ud yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wal yaumul masyhud, dan hari yang disaksikan adalah yaumul arafah. Wasyahid yaumul jum'ah, dan yang bersaksi adalah hari Jumat. Ini keterangan atau ya tafsiran dari Nabi Muhammad SAW tentang hari yang disaksikan, yaitu hari Arafah. Tafsiran ini juga dikatakan oleh Al-Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas. Jadi keutamaan yang pertama apa? Hari Arafah itu keutamaannya merupakan hari terbaik dalam setahun secara mutlak. Ya. Yang kedua, annahu al-yawmul ladzi akmala Allahu fihi ad-dina wa atamma bihi an-ni'mata. Hari Arafah adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama dan melengkapi kenikmatan, mencukupkan kenikmatan padanya. Di pada hari itu Allah menyempurnakan agama, dan pada hari itu pula dengan agama itu Allah mencukupkan nikmat bagi kaum muslimin. Silakan ingat kembali pembahasan kitab Fadlul Islam ya. Bahasan yang pertama tentang keutamaan Islam. Islam itu sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan kesempurnaannya itu datang? Pada hari Arafah. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ini hari kesempurnaan Islam. Tapi di tanggalan tidak ada ya. Libur nasional hari kesempurnaan Islam, ada apa tidak? Perlu apa tidak? Tidak perlu, yang penting kita tahu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Tariq Ibn Shihab, ada seorang laki-laki Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Law 'alaina nazalat ma'syaral yahud latakhadna dzalikal yauma 'ida." Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di kitab kalian. Kalian baca. Seandainya ayat itu turun kepada kami, kalangan Yahudi, kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Maka sang khalifah bertanya, ayu ayatin? Ayat apa yang kamu maksud? Dia menyebutkan ayat yang tadi sudah dibacakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka sang khalifah mengatakan, saya betul-betul tahu hari kapan ayat itu turun. Di mana ayat itu turun, tahu. Nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafatin fi yaumi Jum'ah. Ayat mulia ini turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah pada hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah
Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, harinya hari Jumat. Nah, sekarang kita belajar sejarah atau yang berhubungan dengan ulumut tafsir. Kalau tadi tafsir, sekarang ulumut tafsir. Turunnya ayat Al-Maidah, ayat 3 tadi, di hari Arafah, yang pada waktu itu Arafahnya hari Jumat. Pada Nabi SAW ketika belum melaksanakan haji wada'. Nah, mereka orang Yahudi seandainya kedatangan ayat ini akan mereka jadikan harinya hari kesempurnaan, hari raya ya. Sementara Islam, masalah hari raya itu kembali kepada ketetapan syariat. Mana yang harus dirayakan dan mana yang tidak. Hari raya dalam Islam ada dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Selesai. Ya. Nah, kemudian Syekh memberikan pesan kepada setiap muslim, terutama yang wukuf di Arafah. Hendaknya mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada dia dan turun kepada bangsa jin dan manusia. Dalam bentuk sempurnanya agama ini, dicukupkannya agama ini. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Fayahrisu ba'da dzalika asyaddal hirsi 'alal muhafadzati 'ala syara'i dinihi allati la naqsa fiha. Maka dia bersemangat dengan semangat yang tinggi untuk menjaga dalam melakukan semua syariat agama Allah yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada kurang-kurangnya. Sehingga tidak perlu tambahan dari akal kita. Islam itu sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Kita kalau mau beramal itu sudah ada. Mau beramal apa? Dzikir sudah ada. Salat sudah ada. Mau ibadah dengan harta sudah ada cara-caranya. Nggak perlu berinovasi. Nggak perlu mencari-cari sendiri. Nggak perlu. Kalau orang mau ibadah melaksanakan petunjuk Nabi dari sebelum tidur, kemudian melek sampai mau tidur lagi, itu sudah banyak sekali sunnah-sunnah beliau, petunjuk beliau yang sebagian mungkin belum kita ketahui, yang sudah kita ketahui mungkin sebagian belum kita kerjakan. Kenapa kita berbuat yang aneh-aneh? Kenapa kita berbuat yang diada-adakan manusia? Tidak perlu. Ya, Islam sudah sempurna, maka tidak boleh ditambahi yang dalam bahasa agama disebut tidak boleh ada bid'ah dalam agama. Fayahdharu kullal hadari minal ibtida' fid din. Kemudian Syekh memperingatkan, hendaknya orang itu waspada, menjauhi dengan sejauh-jauhnya dengan kewaspadaan tinggi dari yang namanya bid'ah dalam agama. Bukan masalah dunia. Masalah dunia, mobil dulu seperti apa, sekarang jadi seperti apa, ya, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah bid'ah dalam agama. Keutamaan yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Hari Arafah adalah hari yang terbaik secara mutlak dalam setahun. Yang kedua, hari Arafah adalah hari kesempurnaan agama Islam. Yang ketiga, huwa aktsarul ayyamil lati yu'tiqu fiha minan nar. Adalah hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari neraka. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin aktsara min an yu'tiqallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan di dalamnya
seorang hamba dari neraka melebihi hari Arafah. Di hari Arafah banyak sekali orang yang Allah Ta'ala selamatkan atau bebaskan dari api neraka. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah memerdekakan hamba-hambanya daripada hari Arafah. فَيَوْمَ عَرَفَةَ أَكْثَرُ أَيَّامِ السَّنَةِ عِتْقًا مِنَ النَّارِ. Pada hari Arafah adalah hari yang paling banyak dalam setahun terjadi pembebasan dari api neraka, maka setiap muslim hendaknya semangat untuk kembali kepada Allah di hari agung ini dengan tulus, dengan jujur, agar menjadi orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Tentunya ini khusus bagi jamaah haji. Karena itu Syekh mengatakan falidzalik 'alal hajj alladzi akramahu Allah bi hadhihi al-'ibadati al-'azimah an yakunu tami'an fi dzalika al-yawmi bi an yakuna min al-utaqa minan nar. Maka kewajiban seorang jamaah haji yang sudah Allah muliakan dengan ibadah yang agung ini, agar dia betul-betul berharap di hari tersebut agar menjadi bagian atau termasuk orang-orang yang dibebaskan Allah dari neraka. Dan hendaknya dia menyertai keinginan besarnya itu dengan terus berdoa kepada Allah, ya, meninggalkan dosa, bertaubat, agar betul-betul bisa termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka ketika dia wukuf di Arafah. Ya, ini nomor 3. Nomor 4, ini berhubungan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga nomor 5, ya. Dunuwur Rabbi min ibadihi. Allah mendekat kepada hamba-hambanya pada hari Arafah. Hadisnya sama seperti yang disampaikan Ummul Mukminin Aisyah. Itu kelanjutan dari hadis beliau. Wa innahu la yadnu, sungguh Allah itu mendekat. Tsumma yubahi bihimul malaikata, kemudian Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan malaikat. Fayaqul, lalu mengatakan, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh orang-orang yang sedang wukuf itu. Jadi di hari Arafah ini keutamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat kepada orang-orang yang sedang wukuf. Ini masalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi mendekati hamba-hambanya di Arafat dengan cara yang sesuai dengan kesempurnaan Allah, keagungan Allah, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa perlu kita imajinasikan, kita bayang-bayangkan. Tidak boleh juga kita serupakan dengan makhluk, tidak boleh kita artikan dengan makna yang lain, juga tidak boleh kita tolak. Sebab kata dana yadnu, kalau kita cari di kamus, ketahuan maknanya. Mendekat atau dekat. Seperti juga kalau seseorang membaca, yasma', Allah mendengar. Atau Allah yafrah, Allah itu gembira. Faham maknanya, bisa difahami maknanya. Tapi bagaimana Allah Ta'ala mendekat, bagaimana Allah Ta'ala mendengar, ini tentu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan makhluk, pasti beda dengan makhluk. Pasti berbeda dengan makhluk. Supaya lebih mudah, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Kalau orang Jawa bilang ngendikannya Allah, Allah ngendika. Kenapa tidak bisa ditiru? Kenapa tidak bisa ditiru?
Tidak mungkin ditiru karena itu sifat Allah Ta'ala. Tidak mungkin makhluk bisa meniru sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin. Walaupun hanya ingin meniru surat terpendek seperti Al-Asr atau Al-Ikhlas, tidak akan mungkin bisa. Karena apa? Itu kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban kita apa? Mengimani berita-berita dari Allah tentang Allah, atau berita-berita dari Nabi SAW tentang Allah, tanpa merubah-rubahnya, juga tidak menolaknya. Kita imani, maknanya juga jelas, tapi tidak kita serupakan dengan sifat-sifat makhluk. Nah, dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh, itu akan berdampak pada banyaknya kebaikan dan keberkahan yang turun pada hari itu. Banyaknya rahmat yang turun pada hari itu. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang pahala orang yang wukuf di Arafah. Maka beliau menjawab, amma wukufuka bi Arafah, adapun wukufmu di Arafah, sungguh Allah itu turun ke langit dunia. Kemudian fayubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat. Fayaqul, lalu Allah berfirman, haula ibadi ja'uni syu'san ghubra. Mereka adalah hamba-hambaku, datang kepadaku dalam keadaan rambut yang tidak tertata rapi, acak-acakannya. Kemudian berdebu karena padang pasir. Min kulli fajjin amik, dari setiap penjuru yang jauh, yarjuna rahmati, mereka mengharapkan rahmatku, wa yakhafuna adabi, dan mereka takut siksaku. Walam yarawni, padahal mereka tidak melihat aku. Fa kaifa law ra'ani, bagaimana kalau mereka melihatku? Tentu akan lebih berharap dan lebih takut. Falau kana 'alaika mithlu ramlin 'alij aw mithlu ayyamid dunya aw mithlu qadaris sama dhunuban ghasalaha Allahu anka. Seandainya engkau punya dosa ya, sebanyak kerikil yang rapat ya, saking banyaknya, atau sebanyak hari-hari di dunia ini, atau sebanyak tetesan hujan dari langit, pasti Allah akan membersihkan itu dari engkau. Ini pahala besar orang yang wukuf di Arafah. Hadis riwayat Tabrani dan dihasarkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Fadilah atau keutamaan yang kelima adalah mubahatullah bi ahli Arafah al-malaikah. Allah membanggakan para jamaah haji yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Allah bangga dengan mereka dan Allah sebutkan kebanggaan itu di hadapan malaikat-malaikat. Ini juga berhubungan dengan sifat Allah yang wajib kita terima, kita imani tanpa bertanya bagaimana Allah membanggakan. Tapi kita sudah dapat informasi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga dengan ahli Arafah, orang-orang yang ada di Arafah di hadapan malaikat. Berdasarkan hadis yang tadi sudah dibacakan juga, Inna Allah yubahi malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah. Sungguh Allah membanggakan di hadapan malaikat pada petang Arafah, membanggakan para jamaah haji di Arafah. Fayaqul unzuru, kemudian mengatakan, lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut tidak tertata rapi dan berdebu. Ini adalah keutamaan besar bagi para jemaah haji yang wukuf di Arafah, bahwa Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan mereka di hadapan Al-Malal A'la, ya, malaikat-malaikat yang mulia di majelis yang paling tinggi. Padahal Allah itu tidak butuh kepada jemaah haji, tidak butuh haji mereka, tidak butuh doa mereka. Ini poin yang juga perlu kita ambil walaupun kita tidak sedang berhaji. Allah itu
memberi balasan kepada orang yang sholat, ya apa tidak? Iya. Allah memberi balasan kepada orang yang berbuat baik, tapi Allah itu tidak butuh kepada ibadah kita sebenarnya. Kita yang butuh kepada ibadah kita sendiri. Maka jangan pernah merasa bangga dengan ibadah, jangan pernah merasa sudah melakukan ibadah, tapi mari kita terus beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya, terus meningkatkan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian saya mengatakan Allah membanggakan mereka di depan malaikat itu merupakan petunjuk Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka ini siapa? Ahlu Arafah, orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, karena jamaah haji datang dari berbagai negara yang jauh mengharap rahmat Allah, mengharapkan bisa mendapatkan ridha Allah dan juga surga Allah serta bebas dari neraka. Maka Allah Ta'ala balas mereka dengan memuliakan mereka, dengan mengampuni dosa-dosa mereka, dan bangga dengan mereka di hadapan malaikat sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Keutamaan yang keenam, istijabatullah, doa ahli Arafah. Allah akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang wukuf di Arafah. Doa mereka mustajab. Ya, orang yang di Arafah itu ya orang-orang yang sudah jauh dari dunia. Kalau laki-laki ya hanya menggunakan 2 lembar pakaian, badan banyak kena debu ya. Kondisi itu tidak seperti saat mereka di rumah ya. Betul-betul hati mereka mengarah kepada Allah, mudah menangis, mudah tersentuh, mudah taubat ya. Nah, kondisi-kondisi ini akan membuat orang doanya akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang juga sudah dibacakan tadi dari Ummul Mukminin, yaqulullah ma arada haula. Mereka itu mau apa? Allah Maha tahu yang diinginkan mereka, tapi Allah Taala mengatakan demikian liyu'tiyahum ma aradu, agar Allah memberi apa yang mereka inginkan, untuk mengabulkan apa yang mereka minta. Allah berfirman, isyhadu malaikati anni ghafartu lahum. Persaksikanlah wahai malaikat-malaikatku, sungguh aku sudah mengampuni mereka. Nah, secara khusus Nabi mengatakan sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Khairu doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Nah, Imam Ibn Abdul Bar mengambil pelajaran dari hadis ini, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Kata beliau, fi hadzal hadits min al-fiqh, dalam hadis ini ada beberapa pemahaman ya. Anna doa yaum Arafah afdal min ghairihi, bahwa doa pada hari Arafah itu lebih utama daripada doa-doa yang lain selain di Arafah. Wa fil hadits dalilun ala anna doa yaumi Arafah mujabun kullu fil aghlab. Dalam hadis ini juga ada petunjuk bahwa doa hari Arafah itu dikabulkan pada umumnya. Dengan informasi-informasi yang sudah kita terima, walaupun seseorang belum ibadah haji. Doa Arafah itu doa yang mustajab. Kebanyakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti keterangan Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala. Dulu ada seseorang ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak datang kepada imam besar namanya Sufyan Ats-Tsauri pada petang hari Arafah dalam keadaan bersimpuh dengan 2 kakinya, 2 matanya berlinangan air mata, dia menangis. Lalu dia menoleh kepadaku, kata Abdullah bin Mubarak. Faqala ma sya'nuka?
Kamu mau apa ya? Faqultu man aswa ahli hadzal jam' halan. Menurut engkau pada hari ini siapa orang yang paling buruk keadaannya? Ada sekumpulan orang banyak sekali di hari Arafah ini. Siapa yang paling buruk orang tersebut ya? Kata Sufyan Ats-Tsauri, alladzi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahu. Yang paling buruk dari orang yang berada di Arafah adalah yang menyangka Allah tidak mengampuni orang-orang yang ada di Arafah. Ini orang yang paling buruk ya. Sementara sudah disebutkan dalam hadis doa itu yang terbaik doa Arafah. Kemudian kondisi orang di Arafah itu kondisi yang menolong mereka untuk dikabulkan doa-doanya. Allah juga sudah memberitahukan kepada malaikat bahwa Allah mengampuni orang-orang yang ada di Arafah. Keutamaan yang ketujuh dan terakhir, langsung melek ya. Banyak mata yang sudah merah. Barakallahu fikum ya jamaah. Annahu min a'zami ayami sanati irghaman lisyaitan. Bahwa hari Arafah termasuk hari yang paling agung untuk menghinakan syaitan. Kenapa demikian? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maru ya syaitan yauman wa asgharu wa la adharu wa la ahqaru wa la yadhu minhu fi yaumi Arafah." Syaitan tidak pernah terlihat dalam satu hari dia lebih kecil, lebih merasa kalah, lebih hina, lebih marah daripada di hari Arafah ini. Merasa lebih kecil, lemah, seolah-olah nggak bisa apa-apa, nggak bisa menggoda, kalah besar, terhina, marah besar juga karena banyak yang terbebaskan di neraka, sementara misi dia menjerumuskan manusia ke neraka. Nah, hari itu adalah hari Arafah. Wa ma dzaka illa lamma ra'a min tanazzuli rahmati wa tajawuzil lahi min adh-dhunub 'anil dhunubil 'idham. Tidaklah demikian ini, tidaklah syaitan itu terlihat seperti itu kecuali karena dia melihat banyaknya rahmat yang turun dan Allah mengampuni dosa-dosa yang besar. Di syaitan itu marah, syaitan itu merasa sesek gitu ya. Di hari itu karena banyak orang yang bebas dari neraka, banyak rahmat, banyak ampunan, sehingga dia pun kembali dalam keadaan kecewa, merugi dan terhina. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Ini ada beberapa catatan, perlu dibaca apa tidak? Gak usah ya. Di tahun depan gitu ya. Jelas kita tutup dengan satu nasihat dari Imam Ibnu Jamah rahimahullah tentang siapa orang yang berakal ya. Orang berakal itu orang yang harinya tambah dan dia kebaikan dan keutamanya bertambah dan dia bisa mengalahkan syaitan dari jin dan manusia. Itu orang yang berakal. Hari yang paling berkah bagi orang berakal adalah hari ilmunya tambah, keutamaannya bertambah, dan dia bisa mengalahkan syaitan dari bangsa jin dan manusia. Itu hari yang terbaik, yang paling berkah bagi orang yang cerdas. Demikian, ikhwan fillah rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian beramal saleh dan juga pemahaman yang lurus terhadap agama ini, serta semoga Allah SWT memberikan kemudian kita untuk ikut menyebarluaskan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat, sehingga ilmu menjadi tersebar, keburukan menjadi sedikit, dan orang-orang pun tambah tahu ilmu, cinta ilmu, sehingga mereka kemudian menjauhi keburukan-keburukan. Maka terciptalah atau muncullah masyarakat yang baik, cinta kepada Allah, cinta ke Rasulnya, dan menjaga kewajiban-kewajiban mereka. Hadza
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.